Oke, halo guys, selamat pagi. Hari ini hari yang penuh dengan semangat ya guys. Jadi di kripto itu kita ternyata bisa memiliki namanya endgame ya guys. Endgame ya, yaitu kita bisa menghasilkan passive income juga dari kripto ya teman-teman, dari hasil uang jajan ya. Jadi kita mengumpulkan mengumpulkan berapa ya? Kita harus mengumpulkan uang berapa sih untuk bisa dapat passive income ya teman-teman ya. Jadi kalau di dunia kripto itu ada namanya istilahnya staking ya teman-teman ya. Ada istilahnya namanya staking ya. Jadi staking tuh saya ibaratkan ini seperti kita punya kos-kosan ya, kos-kosan yang bisa hasilkan income tiap bulannya gitu ya. Nah, itu jadi ibarat kita punya koin itu di staking. Jadi ini ada istilahnya konsep proof of staking ya teman-teman ya. Jadi untuk mining cara baru itu kan kita dengan menghold koin tersebut nanti kita dikasih rewardnya. Jadi kan biasanya kalau miningnya Bitcoin itu kan kita harus punya komputer supaya kita dapat reward Bitcoin kan. Nah, kita juga seperti ini, semacam kita mining tapi kita menggunakan menghold koin kita, terus kita dikasih reward gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, staking itu berapa sih teman-teman ya? Jadi teman-teman di sini nanti kalau harus menggunakan Binance ya. Saat ini hanya Binance, nggak tahu setelah selesai video ini dibuat atau teman-teman lagi tonton mungkin TKO, maksudnya toko kripto udah bisa ya. Jadi waktu market drop itu gila ya teman-teman. BNB itu kasih annual interest rate-nya tuh 34,79. Jadi artinya kalau kita taruh kripto ya, BNB kita di staking tuh kayak di deposito. Terus kita akan dikasih bunga tuh 34,79 per tahun. Tinggal dibagi aja ya. Dibagi sebulan berapa tuh teman-teman ya? 34,79 dibagi 12 kan? Ya 2% ya. Ya kan? 34,79 dibagi 12 ya. Kira-kira kita sebulan bisa dapat 2,8% ya, 3% ya. Gila ya. Gila banget sih ini. Nah, nanti dari itu berarti 2,8% ya. Berarti 15 hari kita dapat berapa tuh? 2,8 dibagi 2 aja ya, 1,4% ya. Dalam 15 hari kita dikasih duit, bukan dikasih duit ya, dikasih tambahan BNB itu 1,4%, karena dari 34% dibagi 12 kan. Jadi sebulannya 2,8, 15 harinya dibagi 2 lagi kan. Jadi 1,4 ya. Gokil ya guys. Jadi artinya kalau teman-teman punya uang 100 juta ya, ya kan? 1,4% dalam 15 hari itu berapa sih guys? Kalau teman-teman punya 100 juta berarti dikali 1,4% ya. Dikali 1,4%. 1,4 juta ya guys. 1,4 juta. Passive income ya. Dalam 15 hari ya. Nah, cuma kalau staking ini juga rebutan ya teman-teman. Jadi nggak selalu kita dapat teman-teman. Jadi nggak setiap hari tuh BNB itu bisa di staking. Tapi banyak pilihan kok teman-teman. Ada TKO, EZ dan lain-lain gitu ya. Dan ini 34% tuh jarang-jarang sih sebenarnya. Ini kalau market jatuh ya teman-teman. Market jatuh tuh artinya sepertinya orang dijagain supaya BNB-nya pada nggak dijual-jualin gitu ya. Jadi kasih rewardnya gede banget. Saya nggak dapat nih teman-teman nih pas 34% ini, karena kalau cek ini nggak bisa ya. Kalau nanti di sini tulisannya stake kuning baru bisa teman-teman. Nah, saya dapatnya tuh yang ini nih teman-teman ya. 12 ya, 12%. Bayangin ya, saya cuma 0,2 nih. Satu BNB itu berapa ya? Sekarang 4,5 juta ya waktu video ini dibikin ya. Coba kita lihat ya. Berapa nih satu BNB? 4,8 juta ya teman-teman ya. Satu BNB 4,8 berarti 0,1480 ribu. Ya kira-kira sejuta ya, 0,2 ini ya. Nah, saya naruh uang sejuta, bunganya 12,46%. Jadi kita nanti koin kita akan berubah nih jadi 0,2 jadi 0,2 sekian gitu ya teman-teman. Nah, itu yang menarik itu adalah seperti itu teman-teman ya. Yang menarik adalah seperti itu. Nanti uang artinya koin hasil staking inilah yang kita jual guys. Atau mungkin kita putar lagi beli koin micin untuk lebih gede. Nah, hanya saya gini sih teman-teman ya.
Saya tuh nanti planningnya tuh hidup saya, passive income saya tuh dari sini ya, one day ya. Ini kan kita lagi ngejar ya. Passive income tuh dari jual hasil staking ya. Jadi koinnya, jadi kayak misalnya sapi menghasilkan susunya kita jual, atau ayam menghasilkan telurnya kita jual. Jadi itu kita hidup tuh dari situ. Nah, misal teman-teman mau passive income berapa? Misal pengen passive income-nya 300 juta sebulan gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya teman-teman butuh modal kripto berapa gitu ya. Nah, oke, yuk kita mulai ngitung ya. Kita gunakan namanya stakingrewards.com/kalkulator. Nah, ini teman-teman ya. Oke, ini ya. Di sini ya. Nah, stakingrewards.com/kalkulator. Nah, ini teman-teman mau apa, Binance misalnya. Masukin aja Binance BNB ya. Oke, delegate-nya tuh jadi koin apa? BNB. Nah, dia udah otomatis dia ngitungin harga koin hari ini. Misalnya saya punya 0,2 BNB yang kayak tadi ya. Ini kan yang kecilnya ya. Saya punya 0,2 BNB dengan bunga 12,46%. Nah, kita mau lihat sebulan tuh dapat berapa sih teman-teman ya dalam 30 hari. Oke. Nah, ini teman-teman ganti ya, di sini 30 hari gitu ya. Kita kan mau ngambilnya bulanan lah ibaratnya gitu ya, teman-teman ya. Ini provider fee-nya I don't know ya, kok saya belum ketemu ya. Di sini kayaknya provider fee-nya nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa deh. Di ini aja, kita ini defaultnya dia soalnya ya. Nah, yang saya concern tuh di sini return-nya ya. Return-nya tuh dalam 1 tahun tuh. Nah, ini yang kita geser-geser ya teman-teman ya. Ini cara bodoh aja ya. Mungkin nanti saya belajar lagi supaya yang lebih tepatnya gimana nih. Ini cuma saya lebih cara bodoh aja. Saya nyari di sini yang 1 year-nya ngikutin ini nih. 1 year-nya ngikutin 12,46% ya. Jadi supaya ini jadi 12,46% gimana sih? Nah, ini geserin aja ya. Oke. Aduh, enggak. Ya deketin aja ya. Nah, ini ya. 1 year-nya 12,44% gitu ya teman-teman ya. Maka dengan uang 0,2 BNB itu kira-kira 400 kan 500 ribu aja, 500 ribu kali 2 ya. Jadi 1 BNB kan 1 BNB 5 juta, berarti 0,1 500 ribu. Berarti 0,2 tuh 500 ribu kali 2 ya, 1 juta. Maka kita akan dapat reward dalam 30 hari 0,69. Kecil banget ya teman-teman, nggak kelihatan ya. 0,69 dolar ya, 1 dolar 15 ribu. Ya karena naruhnya cuma 1 juta. Nah, ini yang saya maksud nih teman-teman ya. Saya pengen dapat 300 juta tiap bulan. Saya butuh berapa BNB ya teman-teman? Nah, ini teman-teman. Kalau saya naruhnya 1 BNB dengan bunga yang 12,44%, maka saya setiap bulan akan terima 3 dolar ya. 30 ribuan lah kalau misal 10 ribu ya. Gitu aja teman-teman. Kalau 10 dolar ya 34 dolar. Kalau misalnya 100 BNB ya berarti kita passive income-nya 343. Kalau 1000 30 juta. Oke. Kita hitung ya berarti teman-teman ya. Ini keren banget sih teman-teman ya. Berarti dengan 1000 BNB teman-teman bisa dapat passive income itu kira-kira berapa nih teman-teman tadi? 3.434 dolar. 3.434 US dollar. Alias kalau dirupiahkan kali 14.500 ya teman-teman ya. 3.434. Dia langsung dijadiin dolar ya, bagus ya. 14.500 ya teman-teman dolar kita sekarang. 49 juta ya teman-teman ya. Nah, berarti kita 10 BNB nih kalau misalnya hari ini 4.800.000 ya. 4.800.000 dikali 100 ya. Kok 100 sih? 1000 ya. Kita butuh 1000 BNB ya. Berarti kita modal. Nah, ini perman ya guys. Gila ya. Ini yang namanya endgame ya teman-teman ya. Modal 1000 berarti kita 1000 dikali 4.800.000 ya. BNB hari ini ya.
Kok gini sih? 1000 dikali 4.800.000. 4,8 M teman-teman. Dengan modal 4,8 M kita bisa passive income 49 juta per bulan. Wow. Ini gila sih teman-teman ya. Ini edan sih. Maksudnya, aduh, ini udah nggak kerja, tidur, kriptonya yang jalan. Gila ya. Kerjanya cuma di rumah, nonton Netflix, nonton Suara Hati Istri. Kita tidak terjun ke lapangan, dahsyat ya. Mau lebih gede lagi ya udah kita hitung aja ya teman-teman ya. Kita hitung aja ya berarti ya. Kalau misalnya saya punya 10.000 BNB gimana? Nah ini 10.000 BNB berarti kita 334.000 US dollar. Berarti ini kan kalau 10.000 BNB berarti kita perlu 48 M. Di sini jadi 34.000 ya kan? Tambah 01 di sini jadi 490 juta. Ya kira-kira kayak gitu ya. Wow. Wow. Teman-teman hanya perlu, jadi tugas kita adalah gimana? Tugas kita ya, tugas teman-teman ya. Tugas Anda adalah mencetak saldo menjadi 48 miliar. Setelah punya itu kita staking ya di Binance ya. Gokil ya teman-teman. Nah, 48 miliar ini dari mana teman-teman ya? 48 M ini dari mana? Mungkin bisa, kalau saya mungkin bisa dari hasil usaha atau dari trading koin micin ya. Koin micin itu kan gila ya teman-teman ya. Misalnya kita punya 1000 koin micin ya. Bayangkan kalau misalnya kayak PIK ya, uang 100.000 jadi 15 juta ya gitu ya. Jangan jadi 15 juta lah, jadi 1 juta aja ya. Misalnya dari 1000 ini, kalau 1000 kali masing-masing jadi 1 juta, profit 1 juta jadi berapa ini ya? Baru 1 M ya. Iya 1 M ya teman-teman ya, baru 1 M ya. Oke, sekarang gini aja deh, kalau punya uang 1 M ya, 1 M tuh berarti berapa BNB ya? 1 BNB kan 4.800.000. Ya udah dibagi 1 M aja. Dibagi 4.800.000. Bener gak sih cara ngitungnya? Dodol. 1 M itu, wait. Aduh kok jadi udah jam berapa nih? Udah malam, udah mulai teler. Rambut udah berdiri-diri gini lagi. Tunggu saya ngitung dulu ya. Jadi kalau 1 M itu berapa BNB ya? Cek. Nah ini ngitung bodoh aja deh. 1 BNB itu kan 4.800.000 ya. Astaga, gini aja gue ini ya, berarti ini kan 48 juta nih. Kadang-kadang kalau saya lagi kebanyakan yang ini malah jadi kadang begini nih, cara goblok kan aja nih, cara bodoh banget deh. Kalau 100 berarti 480 juta. Dodol banget ya cara ngitung bodoh nih. Berarti 1000 BNB itu berarti sama dengan 4,8 M. Berarti 1000 BNB 4,8 M. Berarti separohnya kan 500 BNB ini kan berarti 2,8 M. Itu ya. Berarti separohnya lagi 250 BNB sama dengan 1,4 M. Ya kira-kira gini ya, 250 BNB guys. Kalau misalnya kita punya uang, kalau kita punya uang 1 M-an, 1,4 M, berarti kita punya 250 BNB ya. Kenapa begitu ngitungnya ya? Ada cara lebih mudah harusnya ya. Berarti kalau kita masukin ini 250 BNB, berarti kita passive income-nya ya lumayan ya. 858 guys, 10 juta ya. Kalau punya
kita punya BNB 250 nih teman-teman ya. Kita punya BNB 250 berarti kita punya uang berarti itu 1,4 M kalau dengan catatan 4,8 juta ya teman-teman ya. Nah, passive income kita itu kira-kira 10 jutaan ya, 858 US dollar. Wow. Oke, saya mau passive income 1 M sebulan. Berarti ini berapa teman-teman? $50.000. Nah, nggak sampai 50.000, 20.000 ya. 20.000, 200.000, 10. 1 juta berarti 500.000. Nggak perlu 250.000 berarti ya. 300.000. Nah, wah ini mau 1 juta dolar ya. Wah kebanyakan. Ini dulu aja. Nah ini teman-teman berarti kita ngejar 30.000 BNB guys. Kalau mau income-nya 1 M ya. 30.000 BNB itu berapa berarti ya? Berarti tinggal kali 4,8 juta ya. 30 144 M guys. Jadi kita perlu uang 144 M untuk bisa dapat 1 M. 144 M bisa nggak ya? Saya kok berpikir bahwa dengan dengan koin micin ya, itu bakal gila sih. Jadi tapi ini disclaimer ya, saya nggak ngajakin teman-teman ini ya untuk main koin micin ya. Tapi saya kepikiran dari situ sih. Karena saya pernah ngerasain peak tuh 100.000 jadi 15 juta. Lu bayangin ya teman-teman, kalau misalnya kita tepat semua ya, kita punya 1.000 koin kayak peak ya, kayak peak lah gitu ya. Apakah ini mungkin ya? Nggak tahu ya, mungkin aja ya. Peak itu saya jadi 15 juta guys. 15 juta kalau kali 1.000 berapa nih? 15 tuh 23 tuh 23 tuh 23. 15 M ya guys. Gila ya. Kalau kita main koin micin terus semua meledak kayak peak ya, kita punya 1.000 koin, kita punya uang udah 15 M ya teman-teman ya. Dengan 15 M kita udah bisa passive income berapa itu tadi ya? 1 M aja tadi berapa tuh teman-teman ya? Nah ini ya, modal 10.000 BNB. Oh ini 48 M ya. Nah ini ya. Kalau kita punya 15 M berarti separohnya ya kira-kira ya. Ya 100 sampai 200 juta sebulan ya guys. Wow, menarik ya. Menarik banget nih guys. Jadi caranya adalah bermain koin micin atau ya teman-teman bikin usaha yang kumpulin terus 15 M-nya kita stacking gini. Udah tidur nyenyak. Aduh guys, keren banget ya. Aduh, semangat ya teman-teman, semangat ya. Oke, yuk kita sama-sama nyari ke 15 M ini supaya kita passive income-nya kira-kira 100 jutaan ya. Sampai 200 juta per bulan. Cakep. Good luck guys. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semangat terus.